Oke, kita hari ini sudah tersambung nih Mas Aman dengan seorang pengamat politik kita, seorang doktor terbaik di keluarganya, yaitu Bapak Henry Satrio. Halo Bapak Henry Satrio. Selamat malam Pak Henry. Halo. Selamat malam. Oh, ada suara Anda sangat hikmat malam ini saya dengar. Setelah mengeluarkan buku Anda lebih bijak. Dia membaca momentum suara azan ini. Ya, selamat Bung Hensat atas peluncuran bukunya. Selamat. Momentum. Dan kita sudah bersama dengan Mas Nuruzaman, teman diskusi Anda, debat lebih tepatnya. Ini bicara mengenai surat edaran Menteri Agama, pengeras luar ruangan, bukan TOA ternyata, Bos. Iya memang. Iya. TOA itu kan merek, Bos. Sama TOA kayak odol itu Pepsodent atau betul. minum air mineral tuh Aqua gitu kan. Sebut aja semua merek ini kan. Iya. Halo, Om Hensat. Halo. Halo. Aman kan Anda? Mantap. Ya, ini Anda sahabat Anies Baswedan saya lihat. Saya senang sekali walaupun tidak datang Anda berdua. jangan kita diserang dong, Bos. Jangan gitu, janganlah merajuk. Ya, gimana kemarin kan datangi Anies. Takutnya kalian berdua sudah mulai jaga jarak aja. Iya, itu karena Anda mengundang Anies Baswedan. Coba Anda mengundang Ahok. Capres yang nasionalis terus saya jaga jarak. Oke, Bung Hensat ini mumpung ada Mas Nuruzaman ini, Anda juga ikut berkomentar nih tentang kontroversi lah ya, surat edaran Menteri Agama tentang pengeras suara luar ruangan ini ya. Bung Hensat ada perspektif nggak tentang surat edaran yang baru ini? Surat edaran itu saya baca melalui media massa sih. Cuma ada beberapa hal saja catatan saya gitu. Yang pertama, sebetulnya isu ini nggak ada masalah gitu ya. Sejak zaman penjajahan Soekarno, Soeharto, zamannya Habibie, zamannya Pak Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi, Ahmad, ada masalah. Nah, terus tiba-tiba jadi masalah gitu ya. Setelah Pak Menak mengeluarkan ini gitu. Jadi menurut saya ada kesalahan persepsi dan pemahaman tentang toleransi dari Menteri Agama ini. Jadi alunan azan itu adalah simbol toleransi di Indonesia. Apa gimana? Dari dulu tuh nggak ada masalah. Jadi apa simbol toleransi? Suara azan. Azan itu dilanturkan, ya, mengumum itu azan dengan indahnya. Itulah toleransi dari umat beragama lain untuk umat Islam. Dan itu tidak dilarang. Nggak ada larangannya. Ada ini persoalan sekarang kan diatur besar kecilnya, terus kapan boleh menayangkan atau menyuarakan pengajian, kapan tidak boleh begitu ya. Apalagi yang paling parah itu kan contoh perumpamaannya itu gonggongan anjing gitu. Nah ini menjadi catatan yang selanjutnya setelah gagal pemahaman tentang toleransi tadi, apakah Menteri Agama bisa menjabarkan ada agama apa yang menandakan gonggongan anjing itu sebagai penanda ibadah? Ada enggak? Jadi banyak sekali kegagalan pemahaman yang dilakukan oleh Menteri Agama. Saya belum pernah ketemu sama Menteri Agama, tapi saya sering berbicara dengan Bang Nuruzaman dan saya berkawan baik dengan Bang Nuruzaman. Makanya saya kasih tahu lebih baik Bang Nuruzaman ini kasih tahu ke Menteri Agama, ya, pelajari dulu masa-masa baru bicara, baru keluarkan surat edaran. Karena nanti ujung-ujungnya Menteri Anda itu bisa disuruh mundur. Oleh Henry Satrio sudah sih sebetulnya. Jadi jangan kemudian tidak ada masalah menjadi masalah, gitu ya, dan akhirnya jadi meruncing kemana-mana. Aduh ampun, nggak ada punya perumpamaan lain aja. Gagal menerjemahkan perumpamaan yang baik aja salah satu bentuk kegagalan dari pemahaman toleransi menurut saya. Nggak, tapi secara substansinya Anda setuju apa nggak setuju, Bung Hensat? Substansinya ya harus diatur desibelnya dan lain-lain, saya paham itu. Tapi sayangnya perumpamaan yang salah gitu ya, dan kemudian kesalahan memahami toleransi itu membuat masalah ini menjadi besar yang sebetulnya tidak pernah ada masalah sejak zaman Indonesia berdiri.
yakin nggak ada masalah Bang Hensat tentang azan ini? Kan kita pernah ada beberapa konflik ya, bahkan sampai konflik sosial gitu. Misalnya kalau kita lihat di Tanjung Balai, ini persoalannya tentang suara pengeras suara luar ruangan ini gitu. Bro, putus-putus. Anda ini momentum. Momentum. Nah, Jadi kan pernah beberapa kali terjadi konflik-konflik horizontal di masyarakat juga yang berawal dari soal pengeras suara luar ruangan ini, Om Hensat. Tunggu sebentar. Berapa kali? nggak tahu. Ya. At least misalnya di Tanjung Balai gitu. Iya, satu itu. Ada yang marah selebriti 1 biji aja itu. Ya, Saskia Meka berarti ada 2. Ya. Selebriti lagi gitu. Iya. Ya, tapi kan kalau kata Mas Zaman silent majority gitu, Iya. nggak berani ngomong. Surveinya Litbang Agama tuh 65% masyarakat Indonesia itu terganggu. Ya. Setuju untuk Oh, salah. Setuju untuk mengatur. Itunya aja udah salah gue menyimpulkan. Bukan saja datanya, masyarakat mana yang terganggu. Bukan terganggu. Dulu nggak ada yang terganggu Enggak, kok. setuju diatur. Setuju Hen. diatur. Gua yang salah gua. Budi yang salah. Om. Hen. Bro, putus-putus bro, takut salah jawab nih. Nah, tunggu dulu. Gua pindahin ke telepon yang bayar ya. Oke. Nah, sambil gimana Mas Zaman? Coba kasih dulu. Ya, Kenapa? itu tadi pertama menurut saya karena memang informasinya tidak utuh ya yang diterima oleh salah satunya Mas. Hensat. Iya. Ya harusnya kan tahu pertama saya sampaikan tadi soal aturan tahun 78. Itu sudah dilakukan pengaturannya. Bahkan disebutkan negatif suara keras di luar masjid. Itu ada penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ini mengatur dalam konteks untuk keharmonisan dan kerukunan termasuk penyiaran agama. Jadi tadi menyatakan melarang saja bahwa itu adalah bagian toleransi. Oke. Saya sepakat. Tetapi ini tidak dilarang. Sekali lagi jangan dipelintir. Oke. Mas Zaman ditahan Nah dulu. ini lebih enak nih. Hen, Iya, ini gimana? bayar soalnya. Tadi gratis pakai wifi. Oke, nanti Mas Zaman akan mengulangi jawabannya ya. Tapi gue mau nanya dulu, secara substansi lu setuju nggak nih diatur? Sebenarnya aturannya? Nggak Nggak usah. usah. Lu percaya atau tidak percaya bahwa selama ini ternyata silent majority menurut Mas Zaman tadi itu merasa punya problem? Ya, 65% merasa ini perlu diatur gitu. Iya. Lu percaya? Dulu nggak pernah ada masalah itu. Nah, nggak ada masalah Mas Zaman, mengada-ngada aja nih Kementerian Agama. Ada aturan sebenarnya. Zaman dulu nggak apa-apa. Jadi makanya itu tadi saya katakan bahwa azan ini justru adalah simbol toleransi umat beragama di Indonesia. Ini tuh yang salah diterjemahkan oleh Menak. Jadi azan adalah simbol toleransi umat beragama. Ya, toleransi kepada mayoritas Islam gitu. Iya. Untuk menjalankan ibadahnya gitu ya, Mensat ya. Ya enggak juga kok. Umat Islam itu juga begini loh maksud saya, itu memang simbol toleransi untuk umat Islam. Dan umat Islam juga bisa bertoleransi untuk umat-umat lain. Iya, tentu. Setuju gue tuh. Jadi jangan di kemudian kenapa jadi diperkarakan gitu. Jadi selama ini nggak ada masalah. Oke, di situ dulu ya. Lu tahan dulu. Mas Zaman, coba dijawab dulu. Dari pertama, azan itu adalah wujud dan simbol toleransi yang kasat mata. Ya kan kita tidak larang. Itu SE ini kan bukan melarang. Sekali lagi. Jadi tidak ada larangan. Orang azan itu pakai suara luar itu diperbolehkan. Silakan, itu bagian dari syiar agama Islam. Apalagi tadi disebutkan ini bagian dari toleransi yang ditunjukkan umat Islam kepada agama lain. Iya, memang tidak ada larangannya. Tetapi masa setengah jam azan terus dalam satu masjid itu kan nggak mungkin. Emang ada tuh kasus gitu? Ya nggak ada juga. Artinya diatur itu. Nah, makanya. Gini, tunggu dulu. Anda gantian. Jadi Ayo. diatur itu misalnya Ini setelah saya merasa dekat sekali soalnya dengan Bang diatur soal volume dan waktunya. Itu saja sebenarnya. Volumenya dibatasi, tidak kencang-kencang banget yang kemudian membuat orang merasa tidak nyaman misalnya ya. Atau kemudian juga waktunya. Itu azan itu kan paling 3 sampai 5 menit. Kemudian setelah itu ada sholawatan atau biasa kalau di kamu panggilan-panggilan itu. Yeah. Itu juga diperbolehkan.
Tapi 10 menit. 10 menit. Ya. Kan karena setelah itu 10 menit dia langsung sholat. Kan nggak ada yang sholatnya nunggu sampai setengah jam terus. Kalau setelah sholat habis itu ada lagi? Ya diperbolehkan tetapi di suara di dalam ruangan. Oh, tidak dikeluarkan. Ruangan. Nah, memang ada masih selama ini yang aktivitasnya ya di luar terus, semua harus mendengarkan gitu memang. Ini jadi common issues memang. Common apa ya? Gua nggak mau sebut ini common problem, tapi ini udah biasa fenomena terjadi umum ya. gitu. Iya, itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Ya kan bisa mendengarkan menjadi pelaku langsung kan. Saya mendengarkan, saya menjadi pelaku tapi tidak mau bersaksi di sini. Saya takut. Apalagi berpihak. Bung Hensat, coba kasih dulu komentar. Halo? Jadi saya kembali ke dalam premisnya itu loh, Bung Nur Zaman, Bung Didit, Bung Ari. Premisnya itu yang menurut saya harus diperbaiki pada saat Anda kemudian mengeluarkan surat edaran. Jadi hal-hal yang selama ini tidak ada, kemudian Anda bikin surat edaran jadi rame kan, jadi akhirnya kan ini ada apa sih sebetulnya? Dulu nggak masalah itu. Dan kalau misalnya kita maulidan lah, misalnya, itu kan juga nggak setiap tahun, nggak setiap hari itu. Iya. Maulidan ada ya pas waktunya aja setiap tahun. Jadi menurut saya. Dan terus kalau kemudian ada langgar atau musola gitu ya, yang kemudian ingin juga mengajak partisipasi rakyat, masyarakat sekitar, ini juga nggak apa-apa juga. Biasanya yang begitu-begitu tuh mayoritasnya juga Islam juga, dan biasanya sudah rukun mereka itu. Jadi ini tuh menurut saya bukan problem yang besar, mestinya tuh bikin surat edaran tentang haji kek, umroh kek gitu loh. Ini bukan masalah yang signifikan untuk Indonesia sebetulnya, tapi ini jadi masalah, apalagi itu tadi perumpamaannya pakai gonggongan anjing, ini jadi gede bro masalahnya. Itu juga jadi pemahaman atas premis sebelum mengeluarkan surat edaran itu yang harus dipahami. Kalau masih katanya, kalau ada yang melaporkan, jangan dulu dong. Enggak, mungkin orang juga nggak berani melaporkan, orang mungkin juga nggak berani melaporkan karena nggak enak atau takut juga gitu. Mungkin aja nggak sih? Jadi akhirnya laporannya nggak ada, kasusnya mungkin dianggap nggak ada. Halo? krik gitu ya kalau. Ini Jangan-jangan pulsanya habis. Enggak masih nih. Halo Om. Ya. Ya. Nah, ya udah. Gitu Oke. jangan orang takut ngelaporin kata Didit. Enggak juga bro. Kenapa? Karena memang toleransinya sudah ada. Iya, Problem toleransi ini kan tiba-tiba muncul nih sejak sekarang aja kan. Gue udah pernah bilang, saya udah pernah mengatakan gitu. Kita tuh baik-baik aja sebelum 2017 kok. Mas Zaman Saya gimana? kecil di Duren Sawit itu, satu RT itu juga banyak yang Nasraninya. Pada saat mereka kebaktian kita juga dengar juga, nggak masalah juga bos. Nah, berarti Jadi, problemnya bukan hanya di toleransi itu, nih gini ya, masalah toleransi itu, ini perumpamaan nih, itu kayak kita muter balik, nggak usah ada Pak Oga juga nggak apa-apa. Nah edaran ini tuh kayak Pak Oga. Benar. bagus juga lah Bagus, momentum ini. Hati, ini sudah di dalam darah Indonesia. Mantap. Makanya kita 76 tahun sekarang. Nggak perlu Pak Ogah ya. Jadi jangan olah ide gila. Oke. Cari program pekerjaan lain lah, Pak Menak ini. Oke. Nah, muncul gini-ginian lah. Ada Yang lebih Hen. membutuhkan, yang lebih bisa membuktikan bahwa kualitas Menak itu ada gitu loh. Oke. Hen, ini dampak Kalau politiknya aja apa nih? enak lah. Hen, ini punya dampak politik kan nih? Dan dampak sosial setelah ini, dan apa akibatnya kalau memang akan lu bilang ini nggak perlu kan? Kalau apa akibatnya kalau memang surat edaran ini tidak dicabut, tetap berlaku dan tetap disiarkan? Kasihan Pak Jokowinya. Yang akan diingat kan masa Presiden Jokowi, bukan masa Menak Yakut. Apa sih Hen, yang Gitu. apa image yang akan didapat itu apa nanti? Legasinya dari ini? Kenapa? Image dan legacy yang akan didapat apa? Yang akan ditempelkan ke Ya, Presiden dan justru Menteri Agama? Toleransi di Indonesia, ya justru toleransi Indonesia bermasalah pada zaman Jokowi periode kedua. Jadi kan begitu yang dicatat oleh sejarah. Aduh, ampun deh. Sebenarnya nggak ada.
Terus itu menurut saya perumpamaannya itu bikin tambah. Itu ajaib gini, masalahnya. Bang Hendri. Oke, coba kasih dulu Mas Zaman. Itu bukan Gimana, perumpamaan, itu sebenarnya framing ya, karena Gus Yakut itu sedang menjelaskan tentang komunitas di tengah-tengah masyarakat, tidak sedang membandingkan. Coba bahasanya gimana? Bahasanya itu kalau ada umat Islam minoritas di sebuah kompleks perumahan misalnya, kemudian ini soal kebisingan bukan soal azan ya, Iya. tapi soal kebisingannya yang Jadi ini metafor gitu Mas Iya, ya, model. soal kebisingannya. perumpamaan. Kemudian tetangganya memiliki anjing semua, kemudian membuat bising karena menggonggong semua, maka tentu ini harus dibuat aturan agar bisa menjaga hubungan harmoni antar tetangga. Nah, ini soal kebisingan, bukan sedang menyamakan antara gonggongan anjing dengan azan. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait soal apakah ini aturan tidak ada kerjaan gitu. Aturan ini sudah ada sejak tahun 78. Itu instruksi malah bahkan. Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam terkait suara luar juga penjara agama di masjid dan di musola. Nah itu. Nah aturan ini hanya untuk meningkatkan. Isinya hampir tidak jauh berbeda, hanya ingin meningkatkan saja. Kemudian selain itu bahwa ada kalau bilang misalnya bahwa toleransi itu menurut saya tidak toleransi itu bagi di Kementerian Agama, karena kita memiliki definisi toleransi itu bukan hanya menghargai perbedaan tetapi bekerja sama. Nah kita kan bisa lihat itu bukan hanya hari-hari ini tetapi kemarin-kemarin, bahkan sejak masa reformasi munculnya ideologi transnasional masuk ke Indonesia, itu muncullah paham-paham keagamaan yang intoleran, bahkan kemudian ingin meruntuhkan negara ini dengan mendirikan bentuk lain misalnya. Dan itu kan ada. Itu nyata tuh ya. Itu nyata, nggak bisa dipungkiri. Nah artinya isu toleransi intoleransi ini tentu kita harus jaga dengan cara apa tadi? Ya mengingatkan kepada publik, kepada kita semua agar bisa menghargai dan menjaga harmonisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, gitu Bang. Oke. Saya lagi ya. Oke, ini terakhir Bung Hensat ya. Oke ya udahlah kalau gua terakhir mah. Ini terakhir penutup dari Om Hensat. Hikmah. Saya tuh ini dia permasalahannya. Premisnya mesti diperbaiki. Premis ini bahasa manusianya apa sih? Lalu jangan pakai bahasa dokter gitu dong. Hah? Reformasi masuk transnasional ideologinya. How big is that? Jadi jangan seolah-olah tiba-tiba setelah reformasi ini paham ya bakal besar sekali dan sudah besar akan menghapuskan Indonesia. Enggak bro. Terus kemudian tadi tentang perumpamaan, enggak begitu juga Menak Yakut tadi menjelaskannya. Masalah toleransi itu panjang urusannya, betul. Kalau ada ceritanya Muslim masuk ke lingkungan Nasrani yang banyak anjingnya, pasti sudah ada perbincangan sebelumnya. Dan kalau memang itu menjadi contoh yang baik gitu ya, atau contoh yang digunakan oleh Menak, ya keluarkan juga itu surat edaran mengatur kebisingan anjing-anjing yang secara bersamaan dengan surat ini. Harus diatur desibelnya anjing-anjing. Lah iya dong. Anjing memang ya. Atur anjing. Jangan gitu. kemudian mengecilkan masalah toleransi. Jadi gitu loh, Mas Didit. Siap. Mas Ari, Bang Nur Jawa ini. Siap. Ya Pak Hendri. Pak Hendri. Saya enggak. Betul gini. Tapi perumpamaan itu sebenarnya tidak hanya yang gonggongan anjing ya, atau disebut ini soal kebisingan, sekali lagi bukan soal azannya. Soal kebisingan yang dicontohkan Gus Yakut itu bukan hanya soal anjing, tetapi ada soal mobil. Tapi kenapa yang munculnya anjing kan gitu? Jadi kan memang ada yang framing kalau menurut kita ya. Menurut kami memang enggak ada yang framing karena pengertiannya begitu. Coba deh dilihat lagi, ditonton lagi. Makanya kalau tentang kebisingan ada juga surat edaran tentang kebisingan anjing-anjing gitu. Jadi sama. Itu kan bukan urusan Kementerian Agama kalau sebagai level menteri itu misalnya tolong juga diatur juga gitu, sehingga kan
kita tidak mempertimbangkan lain-lain gitu. Toleransi biasa-biasa aja, makanya surat edaran toleransi ini atau surat edaran volume masjid ini atau pengeras suara ini, saya mengumpamakannya seperti Pak Oga di terbalik gitu. Nggak ada juga apa-apa. Kita juga udah paham. Ya, tapi kalau DLL aja nggak apa-apa ya. Bukan Jadi Pak Oga. kalaupun ada surat edaran, bikin surat edaran juga yang rata juga gitu. Misalnya Surat edaran yang bikin anjing-anjing itu juga mesti ada. ya itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Hewan. hewan karantina. Oke, terima kasih Om Hensat. Terima kasih Bang Acep. Sama-sama. Ditunggu ya di studio Total Politik ya, membahas buku Anda ya. Iya, Anda ini jangan Oke, zoom siap, aja Mas mintanya. Ari, Iya, Mas Didi, disuruh terima datang ke kasih sini banyak. malas Anda. Iya, Anda pemalas banget datang ke studio, di belakang ngoceh-ngoceh. Pemerintah aja datang ke Iya. sini, Bos. Pemerintah. Bos. Negara aja memantau kita terus di sini. Ketua DPRD datang tadi kan. Iya. Oke, terima kasih Om Hensat. Adios. Terima kasih. Planet Football. Salam warahmatullah. Ini ya, ini Mas Zaman, ini kan ya ini opini lah ya. Iya, iya. Tapi ini kan Hensat ini kan mungkin ada ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang yang berpikir kayak Hensat gini nih. Dan ini kan tentu saja membuat apa yang tadi Mas Zaman ceritakan, niat baiknya itu jadi nggak sampai kan sebenarnya karena pemahaman seperti ini. Ya sekali lagi soal apa namanya, soal orang gini, masyarakat kita ini kan masyarakat yang paling, apalagi di era media sosial ya, paling gampang dipengaruhi, informasinya tidak utuh, hanya screenshot di judul berita kemudian dibaca, diedarkan, Ya. ditulisi sesuatu, kemudian orang terpengaruh, tapi dia tidak baca beritanya secara utuh, Holistik, secara ya. baik. Saya lihat videonya, saya menyaksikan sendiri dan itu tidak terjadi. Kemudian ini kan upaya ya, ikhtiar dari pemerintah untuk mengatur agar terjadi harmoni. Sekali lagi bahwa ada fakta bahwa sebenarnya banyak orang yang setuju untuk dibuat aturan soal volume, Iya. terutama di kota-kota besar kan, di kota-kota besar yang sudah sangat Padat ya? padat dan Diverse, ya. iya. Tadi saya sudah jelaskan, bayangkan ada 600 ribuan lebih masjid dan musola di Indonesia. Kalau asumsinya penduduk Muslim itu populasinya 190 juta misalnya, itu kita udah kalkulasi satu masjid itu ada 300-an orang. Istiqlal itu kan bisa menampung 200 ribu orang. Iya. Jadi berapa masjid yang hilang kalau Istiqlal penuh? Yang gitu. Jadi banyak juga masjid yang sebenarnya tidak ada isinya kan, atau tidak berfungsi secara baik. Nah, memang Kementerian Agama punya kepentingan untuk melakukan pemberdayaan masjid. Iya. Dan ini didorong. Orang menganggap kayak Nusron Wahid atau tadi Bang Hendri menyatakan nggak ada kerjaan. Ya kalau tahu kerjaan kita banyak. Ini kan karena didorong oleh media saja. Tapi faktanya ya kita melakukan banyak kegiatan dan banyak agenda. Iya. Bukan hanya soal yang seperti ini. Itu. Menarik. Ini kita putar dulu sedikit Nusron Wahid punya pendapat nih, Bos. Supaya langsung dikomentari kan. Ya, biar jangan gue yang dituduh ngarang-ngarang tadi. Iya. Tahu udah denger kok. Konkret. Nah, ini kalau sebentar, Mas. Ini bukan masalah demokrasi, nggak masalah demokrasi ini. Ini orang kekurangan pekerjaan ini. Hah? Ini Siapa Menteri Agama? iya, kayak nggak ada kerjaan lain yang ngurusin beginian ini. Begini ya, soal toa itu, biarlah ini urusan civil society di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau toanya itu kenceng. Karena kalau toanya kenceng, dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun subuh-subuh, saya bisa ke masjid. Apalagi mau bulan puasa ini, saya bisa ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu. Tapi memang juga ada masyarakat yang udah dong, jangan kenceng-kenceng dong. Gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh. Nggak usah kenceng-kenceng, udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Iya. Dalam konteks Negara kewarganegaraan nggak perlu mengatur harusnya. dalam seperti konteks kewarganegaraan gimana, Mas? ini. Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat itu mengatur itu dengan sini kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Ini kalau masalah sektarian ya kita sama kita aja gitu. Iya, bukan kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Nah, Kalau masalah ini
warna dan sikap dari PBNU nggak, Mas? Oh bukan, menurut saya enggak. Meskipun beliau wakil ketua umum PBNU. Iya enggak. Di PBNU kan bisa beda-beda cara pandangnya terhadap satu masalah ya. Dan bukan representasi atau pernyataan resmi dari PBNU. Enggak lah, ada kan pernyataan resmi biasanya ketua umum atau sekjen kan gitu. Ya. Komentar dulu sedikit. Ya itu tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa pertama Nusron ini kan tidak membaca secara baik sebenarnya aturannya ini seperti apa. Dia hanya melihat bahwa nggak ada kerjaan gitu mengatur begini. Pertama, satu tidak melarang itu. Jadi kan ini bukan larangan. Kita hanya mengatur suara volume kok dan waktunya saja. Oke. Itu sebagai surat edaran. Kemudian yang kedua, kerjaan kita sangat banyak. Kalau nggak bilang nggak ada kerjaan, Nusron mungkin yang nggak ada kerjaan. Akhirnya ngerti. Tuh dia yang ngomong, Bos. Nggak konkret. Oke nih, gimana nih? Terakhir nih, kita sudah sampai di ujung. Intinya kita udah tahu apa alasannya, apa penyebabnya, dan ternyata memang 65% masyarakat meminta untuk diatur. Kalau tidak mau dibilang, ada juga yang mungkin merasa terganggu gitu misalnya. Itu kan bahasanya lain lagi. Jadi mau diatur tuh bukan berarti merasa terganggu ya. Ini kayak lu lihat senior lu aja gitu di kampus gitu. Banyak yang nggak seneng sama senior ini. Tapi nggak berani ngomong. Kayak kita Maroki. Oke, kita kenal. Dungu-dungu kita kan masuk ke telinga kita itu dungu-dungu itu. Ya kan? Tapi cuma kan kita nggak berani. Nggak berani. Iya nyor. Gimana Mas? Gimana? Untuk menutup ini Mas, gimana kita mengakhiri polemik ini? Gimana kita harus bersikap dengan polemik ini dan bagaimana mayoritas tadi, silent majority tadi kalau kata Mas Nurul Zaman, itu harus bersikap tentang hal-hal yang menurut Menteri Agama dan Kementerian Agama sangat prinsipil dan sangat berdampak pada harmoni dan kerukunan kita beragama. Makanya kita butuh Pak Gusman nih ngomong ke Rocky, Dit. Biar nggak didunguin kita. Pertama bahwa aturan SE ini, surat edaran ini bukan tidak melarang, itu sekali lagi ini harus ditegaskan ya. Dan saya sampaikan berkali-kali di beberapa media misalnya ketika bertanya, ini bukan larangan. Dan publik harus tahu tidak ada larangan. Azan masih diperbolehkan dan silakan. Bahkan itu bagian dari penyerahan agama Islam. Tapi penyerahan agama Islam tentu yang harus dilakukan dengan cara-cara baik dan tidak malah berdampak negatif terhadap orang lain. Nah ini satu. Yang kedua memang bahwa Menteri Agama juga tidak sedang memposisikan atau tidak menyamakan posisinya membandingkan dengan azan dengan gonggongan anjing ya. Tetapi Menteri Agama sedang menjelaskan soal kebisingan. Itu yang harus saya jelaskan, dua hal itu. Nah kemudian kalau kami sih meyakini ini ada, jangankan Gus Yakut itu kan sebelum jadi menteri juga terus-terusan dibully di media sosial karena sikapnya yang tetap seperti itu. Nah maka berpegang pada prinsip-prinsip yang mungkin bagi sebagian orang agak sulit dikatakan. Betul. Nah maka kenapa beropini Anda? Kali ini harus nggak mendukung gitu. Maka kemudian apalagi dengan posisi sekarang sebagai menteri kan, ya tentu banyak yang tidak senang. Benarnya saja kadang-kadang salah kan gitu. Dan posisi seperti ini ya kita tetap menyampaikan kepada publik dan kita tetap melaksanakan kegiatan atau mensosialisasikan surat edaran ini kepada publik, kepada masyarakat. Jadi nggak akan dirubah, nggak akan dicabut? Ya sampai saat ini Gus Menteri belum perintah apa-apa untuk melakukan perubahan. Kalau dibilang akan merugikan presiden dan merugikan Menteri Agama? Ya nothing tulus mungkin Gus Menteri. Saya tidak tahu apa yang dirasakan Gus Menteri, tapi sejauh ini yang saya tahu kan beliau nothing tulus. Yang beliau perintahkan oleh presiden ke beliau kerjakan, dan beliau tidak memiliki pretensi politik apapun dalam bekerja di Kementerian Agama. Oke, terima kasih Mas Zaman. Sama-sama, saya sangat berterima kasih bisa ikut menjelaskan kepada publik soal polemik ini. Ini kayaknya Anda akan banyak podcast keliling nih kayaknya. ini sudah yang kelima, Pak. Karena Mas Zaman menjelaskan dengan sangat baik, runut, dan masuk akal. Ini ada yang ke-6, ke-7, ke-8 juga. Bulan depan lagi juga ada. Bulan depan lagi juga. Jangan.
Mudah-mudahan kan polemiknya berakhir. Iya, ya kan? oke. Polemik berakhirnya bukan dengan dicabut Iya, SE-nya, iya. tapi orang menjadi mengerti dan paham dan mau duduk dengan kepala yang Ya, dingin. tapi selalu akan ada polemik baru. Surat edaran lain lagi. Oke, Sampai terima kasih, jumpa sampai lagi jumpa. di Total Politik berikutnya.